5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Adik-adik tentu tahu lagu Paman Datang ya, ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah, lagu Paman Datang ini bisa dibaca menjadi sebuah puisi. Yuk kita baca bersama-sama puisi Paman Datang. Paman Datang ciptaan Ate Mahmud. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Itu tadi puisi Paman Datang, menceritakan tentang Paman Datang yang dari desa ya, pamannya dari desa, membawa buah-buahan dan sayur mayur. Lalu paman itu bercerita bahwa ternaknya di desa itu berkembang biak semuanya. Lalu paman berjanji kepadaku untuk mengajak libur di desa nanti. Nah, yang diajak libur ke desa sudah membayangkan mandi di sungai, pergi ke sawah, lalu menggiring kerbau ke kandang. Ini isi dari puisi Paman Datang. Carilah kosakata baru dalam puisi tadi, lalu tuliskan artinya. Nah, di sini Kak Citra punya kosakata baru untuk adik-adik semua yang dari bacaan Paman Datang tadi, puisi Paman Datang tadi. Misalnya ada kata paman. Sebenarnya paman itu artinya apa? Nah, paman itu artinya adalah adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Berikutnya dalam puisi tadi ada kata sayur mayur. Nah, adik-adik kalau lihat ini, gambar ini, sayur mayur itu apa ya? Sayur mayur itu adalah dedaunan, tumbuh-tumbuhan, polongan, dan sebagainya yang dapat dimasak atau bisa juga kita sebut dengan sayur-sayuran. Itu sayur mayur adik-adik. Lalu tadi ada kata ternak. Nah, ini adalah hewan ternak. Apa itu arti kata ternak? Ternak itu binatang yang bisa dipelihara seperti lembu, kuda, kambing, dan sebagainya untuk dibiakkan dengan tujuan produksi. Ya, bisa dikembangbiakkan untuk tujuan apa? Produksi. Misalnya kalau ayam itu untuk memproduksi telur ya, yang dimanfaatkan telur dan dagingnya seperti itu. Lalu di puisi tadi ada kata girang. Hatiku girang, tidak terperi. Nah, girang itu artinya apa? Girang itu artinya adalah, ayo kalau seperti ini bagaimana? Artinya adalah riang atau gembira.
Lalu ada kata menggiring. Nah, menggiring itu kalau dilihat dari gambar ini apa ya adik-adik ya? Nah, menggiring itu artinya menghalau binatang ke suatu tempat. Itu arti dari kata menggiring. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah bagian dari sila-sila Pancasila. Apakah kalian ingat ini sila keberapa ya? Simbol sila keempat. Yang bunyinya bagaimana adik-adik? Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adik-adik, Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni ini akan belajar tentang musyawarah. Nah, musyawarah itu untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata mereka sedang musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, adik-adik, musyawarah itu sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Nah, ini ya, Beni dan teman-temannya sedang memilih ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya itu musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Nah, akhirnya yang terpilih adalah Udin. Udin terpilih sebagai ketua kelas dan Edo walaupun kalah dia mau menerima dengan legowo. Legowo itu dengan lapang dada, tidak marah-marah adik-adik. Nah, di sini kita tahu bahwa Beni dan teman-temannya sedang melakukan musyawarah. Musyawarah itu salah satu penerapan sila keempat Pancasila. Dari bacaan ini tadi kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama adik-adik. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan temannya? Nah, Beni dan temannya tadi sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Berikutnya, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Ya, calon ketua kelas yang terpilih tadi adalah Udin dan Edo ya. Lalu mereka bermusyawarah lagi, menentukan lagi ini baru calon ketua kelasnya. Nanti akan ditentukan siapa yang menjadi ketua kelas dan siapa yang menjadi wakil ketua. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan tadi adik-adik? Nah, hasil musyawarahnya adalah yang terpilih menjadi ketua kelas itu Udin. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Nah, tadi dijelaskan bahwa Edo menerima hasil musyawarah dengan legowo atau dengan lapang dada, dengan tidak marah-marah, bahwa Udinlah yang terpilih menjadi ketua kelas. Adik-adik, mengapa kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan? Kalian bisa memberikan alasannya. Nah, kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dengan baik adik-adik. Karena tujuan musyawarah itu untuk mencapai kesepakatan. Tadi kesepakatannya yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin. Adik-adik, nah, kalian perlu tahu saat bermusyawarah bersama, setiap anak itu dapat berbeda pilihan. Mungkin tadi di kelas Beni tadi ada anak-anak yang memilih Udin, ada anak-anak yang memilih Edo. Jadi pilihan mereka itu berbeda. Nah, perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah ini sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kalian tentunya masih ingat bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini Kak Citra akan menjelaskan tentang contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, contohnya adalah tadi musyawarah menentukan ketua kelas.
lalu musyawarah menentukan piket kelas. Bisa juga mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah di sekolah. Kalian berdiskusi mengerjakan tugas kelompok, itu juga contoh penerapan sila keempat adik-adik. Memberi kesempatan kepada teman kita untuk menyatakan pendapatnya, menyatakan usulnya, itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila. Benny dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya adalah olahraga. Nah, Benny melakukan gerakan-gerakan ini bersama dengan temannya. Yang pertama, gerakannya adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Coba adik-adik ayunkan kedua lengan kalian ke depan dan ke belakang. Bisa ya? Lalu gerakan yang kedua, mengayunkan dua lengan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Coba adik-adik praktekkan ya, ayunkan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu Benny melakukan gerakan mengayunkan dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah. Adik-adik bisa lakukan dalam 8 hitungan. Dan yang keempat, Benny mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Jadi kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Benny. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.